Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya. Berbagai nikmat yang selalu meliputi kita, bersama kita, nikmat-nikmat yang setiap harinya kita mendapatkan pembaharuan dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua sebagaimana yang dikatakan di dalam Al-Qur'an, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Nikmat apapun yang ada pada kalian, maka nikmat itu datangnya dari Allah. Dan nikmat itu sulit untuk kita semua mensyukurinya karena banyaknya nikmat itu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu untuk menjumlahnya. Tetapi dari bagian mensyukuri nikmat, seseorang itu menggunakan nikmat itu pada hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di pertemuan pagi ini kita akan berbicara sebagaimana judulnya, ya, ngobrol masalah pembahasan iman. Itu adalah bagian dari kita menggunakan nikmat waktu, nikmat kesehatan dalam perkara-perkara yang bisa menambah keimanan kita. Dan sejatinya program ini sebenarnya tanya jawab, cuman di setiap pertemuan saya akan buka dengan sebagian hal yang terkait dengan masalah keimanan. Iman itu secara bahasa itu dari kata, dari mana al-iqrar, dari mana menyetujui, mengakui. Jadi bukan sekedar pembenaran, tasdik, tapi sesuatu yang diakui, dia benarkan, dia percaya, itu iman namanya. Dan di dalam penggunaan syariat itu, iman luas cakupannya, karena para ulama definisikan iman adalah qaulun bil lisani wa i'tiqadun bil janani wa amalun bil jawarihi wal arkan. Iman itu ucapan dengan lisan, keyakinan di dalam hati, dan amalan dengan anggota tubuh. Jadi ada 3 hal terkait dengan iman. Yang pertama tadi apa? Ucapan dengan lisan. Karena itu banyak hal terkait dengan lisan ini dari keimanan. Bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, mengucapkan kalimat dzikir, berkata yang jujur, berkata yang baik kepada manusia, wa qulu linnasi husna, amar ma'ruf nahi munkar, membaca Al-Quranul Karim yang merupakan dzikir yang paling afdal, dzikir itu sendiri dan selainnya, itu semuanya amalan-amalan, hal-hal yang terkait dengan ucapan lisan. Itu bagian dari keimanan. Dan keimanan itu ada yang terkait dengan keyakinan di hati, dari kejujuran, ketulusan, rasa cinta kepada Allah, rasa takut kepadanya, cinta dan benci karena Allah, rindu kepada Allah, mengagungkan dari simbol-simbol agama syariat, mensyukuri nikmat-nikmat
ridha. Itu semuanya bagian dari amalan di dalam hati. Dan amalan dengan anggota tubuh itu banyak sekali dari amalan dengan anggota tubuh, seperti sholat 5 waktu, mengeluarkan zakat, puasa di bulan Ramadan, haji. Walaupun ini rukun-rukun Islam ini, dia walaupun amalan tubuh tapi tentunya disertai dengan ucapan-ucapan dan amalan hati. Amalan hati. Tapi itu semuanya adalah bagian dari keimanan. Nabi SAW memberikan sebuah kata universal tentang iman yang mencakup iman itu apa dan menggambarkan bagaimana pokok-pokok dari keimanan. Kata beliau di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu di riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah." Dalam sebuah riwayat, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah." Iman itu lebih dari 60 cabang. Di sebagian riwayat lebih dari 70 cabang. Lebihnya ini kalau dalam bahasa Arab itu disebut dengan kata bid'ah. Al-bid'ah dalam bahasa Arab itu 3 sampai 7. 3 sampai 7. Makanya biasanya orang Indonesia kan kalau diterjemahkan iman itu 73 cabang kan begitu. Padahal kata bid'ah dalam bahasa Arab itu 73 sampai 79. 3 sampai 9. Jadi kalau disimpan setelahnya 70 berarti 73 sampai 79. Kalau disimpan setelahnya 60 berarti 63 sampai 69. Jadi luasnya kehidupan itu. Kita tidak monoton satu ibadah saja. 2, 3. Cabang-cabang keimanan banyak. Karena keimanan itu diibaratkan seperti pohon. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah asluha thabitu wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat tauhid yang merupakan pokok keimanan itu bagikan sebuah pohon, akarnya kuat masuk ke dalam bumi dan batangnya itu menjulang ke langit. Bukan cuman seperti itu saja, dia memberi bebuahannya setiap saat. Ya, ini hebatnya dari pohon keimanan ya. So, kalau di dunia ini kita lihat pohon, sekuat apapun, buahnya itu cuma satu. Pernah lihat ada pohon buahnya durian dengan mangga? Tidak ada kan? Tapi ini pohon keimanan, buahnya banyak. Terus biasanya kita kalau pohon yang kita lihat di dunia itu ada musimnya kan? Banyak ada musim mangga, mungkin durian, musim rambutan, musim manggis. Itu kan semuanya punya musim. Tapi ini tidak, kalau keimanan setiap saat buahnya itu ada. Itu indahnya dari pohon keimanan ini. Makanya dia luas sekali. Dia luas. Dan diterangkan di sini cabangnya banyak. Makanya kalau orang mau berkeliling-keliling di taman keimanan itu nggak ada habisnya. Dan pembahasannya luas. Duduk-duduk seperti ini, majelis ilmu, itu namanya kita menambah keimanan. Karena itu sebagian as-salaf kalau mengajak temannya dia berkata, ta'alu nu'min sa'atan. Ayo kita duduk, beriman sesaat. Maksudnya ini dari hal yang menambah apa? Hal yang menambah keimanan. Jadi iman itu luas. Nah, karena luasnya Nabi memberi 3 contoh
Tiga contoh ini subhanallah mewakili seluruh cabang-cabang keimanan. Kata beliau di dalam kelanjutan hadis, fa'alahu qaulu la ilaha illallah, paling tingginya dari keimanan itu, dari cabang-cabang iman itu adalah ucapan la ilaha illallah, itu yang paling tinggi. Wa adnahu imatatul adha anit tariq, dan yang paling bawahnya, di tingkatan paling bawah itu menyingkirkan gangguan dari jalan. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Jadi kalau misalnya ada kerikil, duri, pecah beling atau yang semisal dengannya bisa mengganggu manusia, maka disingkirkan gangguan itu bagian dari apa? Bagian dari keimanan. Tapi jangan singkirkan polisi tidur ya. Tidak masalah lagi dengan aparat keamanan. Karena polisi tidur itu diletakkan untuk sebuah maslahat. Untuk sebuah maslahat, bukan mengganggu ya, tapi diletakkan untuk apa? Sebuah maslahat. Nah ini beda-beda tipis ya, diletakkan untuk sebuah maslahat dan mengganggu. Ya, karena memang ada sebagian masyarakat seenaknya saya. Saya pernah masuk lorong itu, nggak tahu setiap rumah kayaknya punya polisi tidur begitu. Ya. Nah, ini juga nggak benar ya, sebab itu bukan diletakkan sesuai dengan maslahat namanya. Kalau maslahat itu pada kadar tertentu saja yang diperlukan, yang menertibkan. Ya maksudnya bahwa menyingkirkan gangguan dari jalan itu bagian dari apa? Keimanan. Bagian dari keimanan. Kemudian Nabi memberi contoh yang ketiga. Kata beliau, wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu adalah bagian dari apa? Keimanan. Jadi beliau kasih tiga contoh. Yang pertama, ucapan la ilaha illallah. Itulah tadi saya sebut bahwa iman itu ucapan dengan apa? Lisan. Yang kedua, menyingkirkan gangguan dari jalan. Itu apa itu? Amalan dengan anggota tubuh. Dan rasa malu adalah bagian dari iman. Rasa malu itu tempatnya di mana? Hah? Tempatnya di hati. Nah, itu amalan hati namanya. Rasa malu itu amalan hati. Pengaruhnya kelihatan di anggota tubuh. Makanya biasanya kalau orang malu kelihatan dari gerak-geriknya kan, dari rona mukanya dan seterusnya. Tapi asalnya rasa malu itu di mana? Di hati. Kalau tidak ada rasa malu di hatinya, maka tidak kelihatan pada gerak-gerik, ucapan dan perbuatannya. Baik. Jadi itu yang disebut dengan keimanan. Ini kalimat ringkas dan insyaallah taala di awal setiap pembukaan kita akan berbicara sudut-sudut yang lain seputar keimanan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah dari keimanan kita semua, memakmurkannya di dalam hati, mengekalkannya di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadah kepadanya, dan semoga Allah menjadikan keimanan ini sebagai sebab kebaikan hidup kita di dunia dan di akhirat, hal yang menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan, perkara yang membuat kita semua selalu bertambah cahaya dan kebaikan, dan menyebabkan kita dimuliakan dengan surganya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu ta'ala alam. Baik, saya persilahkan kalau ada pertanyaan. Mana mic-nya? Pakai mic atau? Hah? Bertanya langsung. Cik 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 cik. Bismillah. Yang ingin Anda tanyakan Ustaz, ada sebuah perkataan yang mengatakan
bahwa seorang muslim dan muslim yang lainnya adalah saudara. Yang menjadi pertanyaan saya ialah bagaimana seorang muslim akan tetapi akidahnya berbeda. Mungkin seperti sebagian saudara kita yang akidahnya mungkin Asy'ari atau Maturidiyah. Bagaimana sikap kita dalam menyikapi hal ini, terutama mereka adalah termasuk dari kerabat kita. Mungkin itu saja Ustaz. Syukran jazilan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Tadi yang disebutkan itu hadits ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada di riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan ada juga di riwayat Bukhari dan Muslim. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu akhul muslim." Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadits Abu Musa al-Asy'ari di riwayat Bukhari dan Muslim, beliau berkata, "Al-mu'minu lil mu'min kal bunyan, yashuddu ba'dahu ba'dha." Seorang muslim bagi seorang mukmin bagi mukmin yang lainnya bagaikan bangunan. Sebagiannya menguatkan yang lainnya. Dan di dalam hadits An-Nu'man bin Bashir yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul mu'minina bi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udhu tada'a lahu sa'irul jasadi bis sahri wal humma." Perumpamaan kaum mukminin, kita mencintai, sayang, menyayangi, kasih mengasihi, itu bagaikan satu tubuh. Kalau mengeluh sebagian tubuhnya, maka yang lainnya merasakan dengan panas atau tidak bisa tidur. Jadi kalau dia sudah masuk ke dalam Islam, itu artinya dia punya hak-hak yang harus dijaga. Ya, man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala min dhabihatina falahu ma lana wa alaihi ma alaina. Dalam hadits riwayat Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang salat dengan salat kita umat Islam, dia menghadap ke kiblat kita, makan dari sembelihan kita, maka untuknya apa yang merupakan hak kita umat Islam, dan terhadapnya apa yang merupakan kewajiban terhadap kita umat Islam. Itu keislaman, mengikat sebuah ikatan. Mengikat sebuah ikatan. Hanya saja seorang muslim yang jatuh di dalam kekeliruan, apakah kekeliruannya bersifat keyakinan atau kekeliruan dalam bentuk ucapan atau kekeliruan dalam bentuk perbuatan, maka kekeliruan-kekeliruan tersebut itu diselesaikan atau diobati, diterapi, dihadapi sesuai dengan kadar dan kondisinya. Sesuai dengan kadar dan kondisinya. Itu hukum-hukum banyak sekali di dalam agama. Banyak rinciannya. Hanya saja kalau kekeliruannya dalam bentuk akidah, pemahaman, itu kekeliruan yang paling besar. Karena itu tidak ada silang pendapat di tengah para ulama bahwa orang yang keliru jatuh di dalam perbuatan bidah, menyelisihi jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu harus dihindari kekeliruannya. Bahkan terhadap orangnya pun kita dilarang duduk dengannya, sebab khawatir bisa membahayakan agama kita. Bisa membahayakan agama kita. Dan itu dinukil oleh sejumlah ulama, kesepakatan, tidak ada silang pendapat.
Tapi bukan artinya dia tidak ada hak sebagai seorang muslim. Ya, muslim itu tetap ada haknya. Apakah hak secara keseluruhan atau hak secara apa? Sebagiannya. Itu satu sudut ya, saya jelaskan poin-poin kedudukan hak-hak. Sudut lain terkait dengan masalah dakwah, interaksi. Sebab ini banyak terjadi di masa sekarang. Kita punya keluarga, orang-orang dekat, kadang menyandang, menganut hal-hal yang keliru. Ya, maka di posisi yang seperti ini, kewajiban kita yang pertama, kita berbekal dengan ilmu. Itu yang pertama. Sebab seorang itu kalau menghukum ini keliru, dia kan harus punya ilmu. Dari mana dia tahu orang keliru? Kalau dia tidak ada ilmu akan hal itu. Terus yang kedua, kita berbekal dengan hilm, jasa. Disikapi sesuatu itu dengan bijaksana. Diberi untuk setiap penyakit obat sesuai dengan kadarnya. Kemudian yang ketiga, seorang berbekal dengan sikap lemah lembut. Berbekal dengan sikap lemah lembut, al-lin. Makanya dikatakan tentang Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik." Karena rahmat dari Rabb engkau ya Nabi Muhammad, maka engkau berbuat lemah lembut kepada mereka. Andai kata kamu itu kasar dan keras hati, maka orang akan lari meninggalkanmu. Jadi Nabi Muhammad SAW orang yang membawa kebenaran dan orang yang paling fasih menjelaskan kebenaran, paling hebat di dalam menguraikan kekeliruan-kekeliruan. Tapi bersamaan dengan itu Allah perintah supaya apa? Berlemah lembut. Sebab lemah lembut itu kadar mencocoki banyak manusia, kebanyakan manusia. Baik, karena itu tiga hal ya perlu dihadirkan: lemah lembut, al-hilm, seorang tidak tergesa-gesa, diletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Kemudian yang ketiga, dia berlemah lembut. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Ya, silakan yang juga ingin bertanya lagi. Kalau ada yang mau menulis pertanyaan nggak apa-apa ya. Siapa tahu ada yang malu bertanya. Malu bertanya langsung. Bismillah, ahsanallahu ilaikum Ustaz. Kami mau bertanya terkait hadis di mana lepasnya itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhriju minan nar man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman." Yang dimaksud di sini yang bagaimana Ustaz? Apakah yang orang musyrik yang masih memiliki iman sedikit atau yang pelaku maksiat yang masih memiliki iman Ustaz? Jazakumullah khair. Baik, barakallahu fiik. Itu hadis ada beberapa konteks ya di riwayat, cuma itu di pembahasan seputar syafaat. Di pembahasan seputar syafaat. Jadi di penghuni neraka itu ada orang-orang yang diperintah supaya dikeluarkan dari neraka. Di sebagian riwayat dikatakan, "Man kana fi qalbihi mithqalu syairatin min khair." Siapa yang di dalam hatinya ada sebesar jelai dari kebaikan. Sebagian riwayat dikatakan lagi, "Man kana fi qalbihi mithqala atau mithqalu burratin min khair." Siapa yang di hatinya sebesar gandum dari kebaikan. Dan diperintah lagi mengeluarkan
Siapa yang di dalam hatinya misqalu dzarratin min khair, satu darrah dari apa? Dari kebaikan. Darrah itu kalau bahasa Arab itu artinya telur semut. Dan biasanya dipakai oleh orang Arab untuk membahasakan sesuatu yang paling kecil. Sesuatu yang paling kecil, karena mereka tidak kenal ada yang lebih kecil daripada itu. Maksudnya dikeluarkan dari neraka walaupun di hatinya dari keimanan, dari kebaikan hanya sebesar biji darah, sangat kecil sekali. Dan ini khusus terkait dengan pelaku dosa besar. Seorang muslim yang melakukan apa? Dosa besar. Jadi itu bukan terhadap orang kafir, musyrik. Sebab orang kafir dan orang musyrik itu hukumnya cuma satu. Di dalam neraka khalidina fiha. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sungguhnya barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka Allah haramkan untuknya surga, tempat tinggalnya adalah neraka, dan tidak ada penolong bagi orang yang zalim. Iya. Walladzina kafaru fi nari jahannam la yukhaffafu anhumul adab. Dan orang-orang kafir itu di dalam neraka jahannam tidak pernah diringankan dalamnya siksaan. Disebutkan kekekalan. Tapi hadis yang disebutkan tadi itu khusus untuk siapa? Seorang muslim pelaku dosa besar. Jadi saking banyaknya dosanya, dia punya dari dasar keislaman. Dasar keislamannya ini itu jaminan untuknya masuk surga. Apakah langsung masuk surga karena dia amalan solehnya bagus, atau akhirnya masuk surga? Ya dia pelaku dosa besar, diproses dulu di neraka, tapi akhirnya masuk kemana? Ke dalam surga. Sebab kalau dia sudah seorang muslim, syahadatnya, keislamannya, itu artinya jaminan untuknya masuk ke dalam surga. Masuk secara langsung atau akhirnya masuk ke dalam surga. Bisa dibedakan ya dua hal ya. Masuk secara langsung atau akhirnya akan apa? Masuk ke dalam surga. Masuk secara langsung itu mukmin yang sudah terhindar dari api neraka. Tapi yang akhirnya masuk, ini orang-orang yang punya masalah di dosa-dosa besar dan selainnya. Maka ini diproses dulu di dalam neraka, menyelesaikan dosa-dosanya, membersihkan dirinya. Setelah itu baru dia dimasukkan kemana? Ke dalam surga. Baik, itu mungkin untuk jawaban pertanyaan yang ditanyakan. Barakallahu fikum. Sebentar. Nanti setelah di belakang, di depan ya. Dipakai mikrofon supaya kedengaran dari teman-teman yang online juga. Silakan. Yes. Bismillah. Ada dua pertanyaan Ustadz. Pertama, bolehkah kita menilai keimanan seseorang itu dari misalnya dari apa? Dari penampilannya atau misalnya dari teman bergaulnya, karena ada sebagian ikhwah itu biasa melihat bahwasanya dia duduk sama orang awam berarti ini keimananmu lagi turun ini ya. Tapi kalau duduk sama orang orang yang kajian, dia bilang lagi naik keimananmu ini, padahal tadi itu duduk sama orang awam dalam rangka menasihati begitu Ustaz. Tapi dia lihat dari nampak fisiknya saja, lagi turun keimananmu ini tidak duduk sama ikhwah-ikhwah. Nah begitu. Atau mungkin dia penampilannya pakai songgok hitam atau baju batik, dia bilang lagi turun keimananmu ini tapi kalau lagi pakai jubah bilang Masya Allah lagi naik keimananmu ini. Begitu Ustaz. Apakah mungkin keimanan bisa dinilai dari hal yang seperti itu? Terus yang kedua, apakah Khawarij itu adalah orang yang taat beribadah
lalu dia menyelisih pemerintah, ataukah khawarij juga bisa disematkan pada orang yang dia orang awam begitu, yang kurang ibadah begitu, cuma dia juga menyelisih pemerintah? Barakallahu fikum Ustaz. Baik, ini ada dua pertanyaan ya. Yang pertama terkait dengan menilai orang dari penampilannya yang zahir. Ya memang menilai itu dari penampilan yang zahir memang ya. Adapun yang di hati itu bukan urusan kita, masalah hati orang. Karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inni lam umar li unaqqiba quluban nas. Kata beliau di dalam Sahih Muslim, saya ini tidak diperintah untuk membelah dada-dada orang. Jadi memang yang dinilai adalah penampilan zahir ya. Apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan, apa yang dia tulis, apa yang dia kerjakan. Ya. Cuman di dalam menilai penampilan zahir ini, disinilah ada hukum-hukumnya. Ada hukum-hukumnya. Sebab tidak semua orang yang penampilannya zahir seperti yang kita sangka. Jelas ya? Misalnya zahirnya orangnya biasa-biasa saja. Iya. Sebab nggak kelihatan terpelajar, rambutnya aut-autan, pakaiannya kusut. Ya belum tentu ya. Karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadits di riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari, kata beliau, rubba rajulin ash'atha akbar madfu'in bil abwab law aqsama 'ala Allahi la abarrah. Kadang seorang itu aut-autan rambutnya penuh dengan debu. Iya. Kalau dia datangi rumah orang diusir di pintu-pintu orang. Tapi orang ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andai kata dia bersumpah atas nama Allah minta sesuatu, Allah akan kabulkan, akan diberikan. Perhatikan, bisa mustajabah doa. Lebih bagus daripada banyak orang yang zahirnya giat beribadah. Di Sahih Al-Bukhari pernah ada orang yang berjalan gitu, berkendaraan, pakaiannya mentereng, wajahnya tampan sekali. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada para sahabat, bagaimana pendapat kalian tentang orang ini? Nah, para sahabat, ya Rasulullah, ini orang kalau dia bicara dia didengar. Kalau dia melamar akan diterima lamarannya. Kalau dia merekomendasikan, orang akan terima rekomendasinya. Nabi hanya terdiam. Setelah itu berlalu seorang fakir dari fuqara. Nabi tanya lagi kepada para sahabat, bagaimana pendapat kalian tentang orang ini? Ya Rasulullah, ini orang kalau dia bicara nggak ada yang dengar. Kalau dia melamar nggak ada yang terima lamarannya. Kalau dia memberi rekomendasi nggak ada yang menerima rekomendasinya. Kata Nabi SAW, orang ini, beliau tunjuk yang miskin ini tadi, orang ini itu lebih baik daripada sepenuh dunia orang yang pertama tadi. Lebih baik daripada sepenuh dunia orang yang pertama tadi. Iya. Jadi kadang kita menilai zahir itu nggak cukup. Tapi ada hal dalam hukum-hukum itu kelihatan. Jangan dibilang, oh barangkali dia ada maksud lain. Jelas ya? Dia sedang minum khamar. Oh kita berbaik sangka barangkali dia minum air. Padahal khamar dia minum, sudah yakin tahu. Ini kan zahir namanya. Jelas ya? Zahir. Tapi ada hal-hal yang ketika terjadi mungkin itu ada sudut-sudut. Apalagi kalau itu adalah perbuatan seorang yang berilmu, itu ada cara menilainya. Iya. Ada cara menilainya. Jelas ya? Karena itu pada sesuatu yang masih mengandung kemungkinan, sepanjang masih bisa diarahkan kepada hal yang baik, kita arahkan kepada hal yang baik. Begitu pada dasarnya kita bersangka kepada saudara-saudara kita.
Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sebagian prasangka itu adalah dosa. Sebagian prasangka itu adalah apa? Adalah dosa. Tapi nggak ada masalah ya kalau dia lihat saudaranya misalnya dia bergaul dengan orang yang tidak bagus, kemudian dia ingatkan, engkau ini begini dan begini. Ya, terima kasih. Engkau begini dan begini, ini tidak baik. Nah, itu tidak apa-apa, dia menasihati sebagaimana zahirnya. Jelas ya? Sebagaimana zahirnya. Dan itu adalah hal yang tidak dipermasalahkan. Baik. Kemudian di sini pertanyaan yang kedua. Saya lupa minta yang kedua. Hah? Apa tadi pertanyaan kedua tadi? Nggak bicara saja nggak apa-apa, saya dengar sedikit. Yang Ustaz, apakah Khawarij itu adalah orang yang taat beribadah tapi Tentang menyelisih kaum pemerintah? Khawarij. Ya. Saya sudah paham. Tentang kaum Khawarij. Apakah semua orang yang melakukan perbuatan khuruj, kudeta? Kudeta itu dua macam ya. Ada dalam bentuk lisan dan ada dalam bentuk perbuatan. Dalam bentuk perbuatan. Dalam bentuk lisan itu yang mengajak untuk kudeta, dia panas-panasi orang. Dia memprovokasi. Nah, ini dalam bentuk apa? Lisan. Atau dia mengatakan boleh itu. Banyak kita dengar di masa sekarang ya. Iya. Katakan boleh, dia bawakan hadits-hadits lagi. Kalau orang-orang Khawarij, biasanya dia cari hadits juga. Kalau ada penguasa yang zalim, lakukan begini dan begini. Nah, itu jelas-jelas dia. Kadang haditsnya hadits lemah, kadang dia salah memahami hadits. Ada lagi golongan lebih sederhana, lebih tersembunyi. Ini orang-orang Suria namanya. Iya, penampilannya kayak salafi gitu, mengajarkan akidah. Tapi kalau masuk dalam bab ini, itu susah orang membedakannya. Oh, mendengar dan taat kepada pemerintah itu adalah hal yang bagus, hal yang dianjurkan. Iya, pemerintah yang zalim. Dia sudah tunjuk, jangan dukung pemerintah yang zalim. Kamu tinggal di negara mana? Di kondisi sedang terjadi, jangan dukung pemerintah yang zalim. Dia sedang menunjuk siapa? Pemerintah. Apa gunanya dia bilang dengar dan taat, terus dia bilang jangan dukung pemerintah yang apa? Yang zalim. Bacakan hadits lagi. Ka'ab bin Ujrah. Jangan membenarkan mereka dengan kezalimannya. Itu kekeliruan memahami. Jelas ya? Karena kadang sebagian hadits dibawa oleh Nabi itu babnya bab pemberitaan, bukan bab pengabaran hukum. Jelas ya? Bab pemberitaan. Di bab pemberitaan itu jangan dipetik hukum-hukum. Ya seperti yang pernah saya ingatkan ya tentang dukun-dukun akhir zaman itu. Cerita tentang Dajjal segala macam, itu berita benar. Kalau begitu kita bikin perumahan akhir zaman. Itu kan membangun hukum namanya. Iya. Dan itu keliru di dalam memahami. Jadi nas-nas itu perlu dipahami secara benar. Ya maksudnya bahwa Khawarij itu ada yang kudetanya dengan lisan. Kalau perbuatan enggak ada dia mengangkat pedang keluar memberontak. Ya, demo-demo saja tidak ada. Dia demo-demo. Tapi dia yang suruh orang demo. Dia yang kasih pemahaman. Oh keluar saja. Ya. Kadang juga, oh ini bukan waktunya sekarang kita cerita tentang bahaya demo. Diam-diam saja. Nah, itu bentuk-bentuk pemikiran itu. Bentuk-bentuk pemikiran. Padahal apa susahnya orang terangkan? Demonstrasi itu diharamkan, tidak diperbolehkan. Itu kan hukum syariat. Saudara-saudara kita yang demo, itu mungkin mereka nggak tahu hukum.
Mungkin niatnya bagus tapi salah jalannya, kan begitu. Tapi kalau dia tahu ilmu, kita terangkan sebagai nasihat untuk saudara kita. Apalagi melarang hal tersebut itu kesejahteraan untuk masyarakat, untuk orang yang demo sendiri dilarang supaya dia sejahtera, dan untuk kebaikan di dalam hidup bernegara. Kan begitu. Nah itu cara berpikir akal sehatnya. Iya. Itu akal sehat ya, yang benar. Sebab banyak juga sekarang yang selalu mengaku akal sehat ya. Tapi dia tidak bisa bedakan akal sehat, akal syubhat, akal syahwat, akal sakit. Dia tidak bisa bedakan. Semuanya dianggap akal sehat. Tapi kalau logika yang sehat yang mencocoki syariat, seperti itu. Ya. Kemudian kudeta yang kedua, ada namanya kudeta dengan fisik. Ini jelas tentang keharamannya. Mengangkat senjata, memberontak, dan seterusnya. Tapi perlu dibedakan ya, hukum khawarij itu hukum terkait dengan keyakinan. Orang yang melakukan hal tersebut meyakini, dianggap itu berpahala, dianggap itu amar ma'ruf nahi mungkar. Itu disebut khawarij. Adapun kalau dia cuma masalah dunia, tidak ada hubungannya dengan keyakinan, masalah syahwat, itu disebut al-bughah. Disebut orang-orang yang melampaui batas. Nah itu dua bab, ada di dalam buku-buku fikih dan ada di buku-buku akidah. Tapi hukum di dalam mengobatinya, itu ada hal yang terkait dengan ulama, ada hal yang terkait dengan pemerintah. Ya kalau pemerintah dibolehkan terhadap bughah pun dia melampaui batas walaupun dia keluar tanpa keyakinan, itu boleh diperangi oleh pemerintah. Boleh diperangi oleh pemerintah. Sebab itu hukum pengadilan namanya, bukan orang per orang. Baik, jadi itu rinciannya ya yang terkait dengan masalah al-khawarij ini. Jadi kalau ditanyakan apakah dibedakan antara orang awam dan seterusnya, kalau hukum syariat itu dibedakan, dia meyakini itu sebuah ketaatan amar ma'ruf nahi munkar atau bukan. Atau dia sekedar tidak ada keyakinan, cuman masalah syahwat, masalah emosi dan seterusnya. Yang pertama disebut khawarij, yang kedua disebut apa tadi? Al-bughah, orang yang melampaui batas. Ya barakallahu fikum. Baik, kasih mikrofon di depan Bapak. Ya, bismillah Ustaz. Yang kami ingin tanyakan Ustaz mengenai ada artikel yang pernah kita baca hadis Rasulullah bahwa fikih dan iman ada di Yaman, dan cintailah orang-orang Yaman karena orang-orang Yaman itu otaknya lunak. Mohon dijelaskan Ustaz. Barakallahu. Baik, itu hadits ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ja'akum ahlul Yaman, araqqun nasi quluban." Araqqun nasi quluban wa alyanuhum afida. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepada kalian penduduk Yaman orang yang sangat lembut hatinya, sangat lembut sekali dari apa yang ada di dalam dadanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-fiqhu yamani wal hikmah yamaniyah." Fikih itu adalah fikihnya orang Yaman, dan hikmah itu hikmahnya orang Yaman. Iya. Itu pengabaran tentang keutamaan penduduk Yaman. Dia punya sifat-sifat itu. Punya fikih, punya iman, punya hikmah. Dan itu terlihat ya dari sejarahnya orang-orang Yaman dari masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di hari ini. Iya. Tapi itu hukum umum. Bukan orang per orang. Hukum secara mayoritas, bukan secara individu. Bukan secara individu. Jadi misalnya Abu Musa al-Asy'ari dan teman-temannya itu dari orang-orang Yaman itu ya. Sebab al-Asy'ari itu dari Wadi Rima di Yaman.
Iya. Nah, itu kelihatan para sahabat itu. Dan Nabi SAW memuji mereka. Memuji mereka. Baik. Nah, itu hal-hal terlihat pada tabiat-tabiat dan pribadi manusia. Jelas ya? Baik, tapi bukan artinya setiap orang Yaman dia pasti seperti itu. Ya. Belum tentu seperti itu. Karena itu adalah penjelasan tentang hukum umum. Ya barakallahu fikum. Bismillah. Anak ikhwa salayar Ustaz, mohon nasihatnya Ustaz agar kami istiqomah di atas manhaj salaf, dan mohon nasihatnya Ustaz agar kami tidak terpecah belah. Syukran, jazakumullah khairan. Yang pertama, mohon nasihatnya Ustaz agar kami tetap istiqomah di atas manhaj salaf. Dan yang kedua, mohon nasihatnya Ustaz agar kami tidak berpecah belah. Baik. Baik, pertanyaan yang bagus ya. Dan semua dari kita perlu kepada pertanyaan ini. Karena itu dari doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan beliau katakan bahwa doa ini lebih bagus dari perbendaharaan emas dan perak. Allahumma inni as'aluka ats-tsabata fil amr wal azimata 'ala ar-rusyd. Ya Allah, sesungguhnya saya memohon kepadamu keteguhan di atas perkara dan azimah, kekuatan semangat di atas petunjuk. Karena kita semua ini perlu dari ats-tsabat. Karena itu banyak dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, kuatkanlah hatiku di atas agama dan ketaatan kepadamu. Karena itu dari pokok keteguhan, siapa yang ingin teguh di atas jalan as-salaf, di atas agama yang benar, yang pertama dia banyak berdoa kepada Allah. Kita sebenarnya tiap hari berdoa, tapi kadang kita kurang memperhatikan ya. Itu di Al-Fatihah kita doa apa itu Al-Fatihah? Ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu istiqamah itu. Pokok istiqamah, keteguhan. Ya Allah, tunjukilah kami as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Dirinci lagi jalan yang lurusnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka. Orang yang paham Al-Quran, dia akan tahu bahwa orang yang diberi nikmat itu adalah para nabi dan para rasul. Nabi Muhammad SAW secara khusus, dan para sahabat Rasulullah SAW, dan siapa yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, itu jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Ya. Dan tidak cukup di situ, kita berlindung lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan jalan orang yang dimurkai, dan bukan jalan orang yang apa? Disesatkan. Jalan yang dimurkai orang Yahudi, punya ilmu tapi tidak diamalkan. Jalan orang yang disesatkan, orang Nasara, beramal tanpa ilmu. Kata Sahal At-Tasturi, orang yang dimurkai karena dia keluar dari petunjuk, orang yang disesatkan karena dia keluar dari sunnah. Keluar dari sunnah. Jadi kita bermohon kepada Allah, meminta. Nah, itu dari sebab keteguhan. Yang kedua dari sebab keteguhan adalah belajar dari buku-buku akidah as-salaf. Itu pokok keteguhan. Pokok keteguhan. Sebab kalau kita tidak belajar dari warisan para as-salaf, bagaimana kita ingin mencontoh mereka? Jalan mereka saja kita tidak tahu, ya kan?
Padahal jalannya Nabi dan para sahabat itu jelas, terang, terwarisi, lebih jelas dan terang dari pembahasan sholat, puasa, zakat, pembahasan fikih. Jalannya para Nabi dan para Rasul. Makanya buku-buku akidah salaf itu dari pokok-pokok akidah itu ada dalam ratusan buku sampai ke kita hari ini. Dan dari keindahannya kita tidak melihat ada silam pendapat di dalamnya. Iya. Tapi itu perlu seorang berguru dari guru. Dia dengar dari guru yang bagus. Bukan dia baca-baca sendiri, bikin riset sendiri. Sebab orang yang sangat cerdas pun sudah berlalu banyak di tengah umat ini, dia baca sendiri tidak dapat petunjuk. Padahal paling cerdas. Sangat cerdas. Karena ini warisan. Seorang perlu mengambil dari jalurnya, dari pewaris para nabi dan para rasul. Nah, itu yang kedua, dari sebab keteguhan, belajar dari buku-buku akidah salaf supaya kita tahu jalan mereka, kita bisa ikuti. Kemudian yang ketiga, pilih guru-guru yang bagus, teman-teman duduk yang baik. Iya. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan wattabi sabila man anaba ilaika. Dan ikutilah jalan orang yang bertobat kepada engkau. Iya. Jalan orang yang bertobat kepada Allah itu jalannya para sahabat. Jalannya para sahabat. Dan siapa yang mengikuti jalan mereka? Siapa yang mengikuti jalan mereka? Maka kita diperintah untuk mengikutinya. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Sabarkan diri engkau bersama orang-orang yang beribadah kepada Rabbnya pagi dan petang, mereka menghendaki wajah Allah. Maka harus dia bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang salih, orang-orang yang lurus di atas jalan as-salaf. Dia cinta kepada para ulama yang mengajak kepada jalan as-salaf. Nah, itu baru dia akan lurus di situ. Iya. Nah, hati-hati ya di masa sekarang ini, masa terlalu banyak syubhat yang menyambar-nyambar. Masalahnya orang kan punya media semua, dia lihat. Kadang yang tampil di layarnya ada orang-orang yang dikenal dengan penyimpangan, masih dia lihat juga. Kadang kan sebagian kita tertipu oleh judulnya. Dia tahu ini menyimpang. Oh, ini si fulan ini menyimpang, apalagi yang dia bilang ini. Tadi dasarnya cuma mau tahu apa yang dia bilang. Begitu dia dengar, akhirnya jatuh dalam syubhat, pusing 7 keliling. Iya. Pusing 7 keliling. Minum jamu 7 bintang pun belum hilang pusingnya. Karena ini bukan masalah sederhana, dia masukkan syubhat ke dalam apa? Ke dalam hatinya. Belum tentu dia bisa keluarkan panah itu, panah beracun itu. Iya. Makanya seorang itu dia pilih mendengar dari guru yang baik, mengambil dari orang-orang yang baik. Iya. Dulu itu ini pelajar ya, banyak hafal hadits, penghafal Al-Quran. Abdurrahman bin Abi Hatim. Beliau tidak belajar kepada seorang guru kecuali kalau ayahnya bilang kamu belajar ke situ. Iya, sebab ayahnya ahli hadits, dia tahu semua orang. Dia pernah datangi seluruh negeri Islam, mendengar dari ulama ya. Makanya dia tahu guru-guru yang bagus, tidak bagus itu siapa. Jelas ya? Begitu metode-metode di dalam kiat-kiat supaya seorang itu teguh di atas jalan as-salaf. Dan saya punya buku ya di tema pembahasan ini, teguh di atas jalan as-salaf, teguh di atas sunnah. Itu mungkin bisa untuk dibaca nanti. Adapun bagaimana kiat seorang itu supaya terhindar dari perpecahan, itu pada dasarnya dia harus tahu dulu apa jalan yang benar. Sebab yang keluar dari jalan benar itulah perpecahan sebenarnya. Wa anna hadza sirati mustaqiman
fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Allah berfirman, sungguhnya ini jalanku yang lurus, ikuti jalan ini. Jalan lurus dulu, kenal. Itu jalannya Nabi dan para sahabat. Dan jangan ikuti as-subul, jalan-jalan yang lain di kanan dan kiri yang menyimpang. Sebab jalan yang lain ini akan memecah belah kalian dari agama Allah. Ya, kalau kita kenal jalan yang lurus, maka kita akan tahu jalan-jalan yang menyimpang itu apa. Dan pokok penyimpangan, dia jauh dari orang yang berilmu, dia banyak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dia tidak indahkan kesepakatan-kesepakatan para ulama. Itu ada ya pokok-pokok yang disepakati oleh para ulama. Kita jangan keluar, jangan bikin jalan baru. Beragama itu sudah ada jalannya. Iya. Kemudian dari hal yang menyebabkan terjadinya perpecahan itu adalah menyelisihi jamaah, menyelisihi kebersamaan umat Islam. Apakah di dalam sholat, dalam hidup bernegara, lebih besar lagi. Menyelisihi dalam hal itu perpecahan namanya. Itu perpecahan. Dan jangan terkecoh ya dengan sebagian orang di masa ini. Oh, ini kita harus reformasi, mengadakan perbaikan. Ini untuk masa depan bangsa. Tidak ada, itu isi perutnya saja semua. Kalau dia jujur, ingin memperbaiki, bukan begitu caranya. Karena itu kata Al-Hasan Al-Basri tentang orang Khawarij, semuanya itu bagus, amar ma'ruf nahi munkar, begini. Kata Hasan Al-Basri, enggak ada, itu semuanya cuma dunia. Cuma dunia. Itu pandangan orang yang berilmu. Dia mungkin bisa mengecoh orang. Oh, ini saya pengen perbaharuan. Iya. Sudah berlalu, kita lihat orang-orang yang bikin masalah dari reformasi sampai sekarang. Kita lihat orang-orangnya. Cuma mengais di belakang dunia. Iya. Dan itu fakta harus kita tahu. Dan itu berjalan dari sejarah. Semua orang yang melakukan pembangkangan, merusak kebersamaan, itu tidak ada yang di belakang akhirat. Ujung-ujungnya dunia. Jadi itu fikih yang harus dipahami. Jadi kalau ada yang keluar dari hal itu dari sebab perpecahan. Dari yang menyebabkan perpecahan juga sebenarnya itu adalah dosa. Seorang kadang berbuat dosa, berbuat maksiat, tidak sadar akhirnya bermusuhan dengan saudaranya, dipisahkan dengan saudaranya. Karena itu dalam hadits dikatakan ma tawadda ithnani fafurriqa bainahuma illa bidanbin ahdathahu ahaduhuma. Tidaklah dua orang saling menyayangi lalu dipisahkan antara keduanya, itu terjadi karena dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Iya. Karena itu seorang di posisi hidup itu jangan selalu dia sangka dirinya oh saya benar. Harus ada sudut dia merendah hati, dia beristighfar, memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bertobat apabila dia jatuh dalam dosa dan kesalahan. Itu mana-mana harus ada juga di dalam diri kita. Ya wallahu ta'ala alam. Baik, pertanyaan lain. Bismillah. Ustaz, izin bertanya, bagaimanakah kiat-kiat menguatkan keimanan dalam kegiatan berdagang, bahwasanya hal tersebut dikerjakan karena mengharapkan wajah Allah, sehingga bisa lebih bersemangat untuk mengerjakan dan bisa menjadi nilai-nilai ibadah. Syukran Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Dan ini memang aktivitas keseharian ya. Aktivitas keseharian. Ya kalau kita pertanyaan dari akhi yang bertanya itu dari hal yang baik ya, kita mempertanyakan bagaimana amalan keseharian kita itu bermanfaat untuk kita. Ya pertama, berniaga itu hal yang mubah, dibolehkan.
Daya mubah itu tergantung hukumnya itu ya mubah. Dia kadang bisa jadi wajib, kadang bisa jadi sunnah, kadang bisa jadi makruh, kadang bisa jadi haram. Tergantung niatnya apa. Dia menginginkannya apa. Ya kalau dia misalnya perlu menafkahi dirinya supaya dia tidak tadahkan tangannya ke orang lain, itu hal yang besar. Dia bekerja supaya dia penuhi kewajibannya terhadap istri dan anak-anaknya, itu ibadah. Karena memang Nabi SAW bersabda, kafa bil mar'i ithman ayyadayya ma ya'ul. Cukuplah seorang itu berdosa kalau dia telantarkan orang yang nafkahnya wajib dia tanggung. Jadi dia melakukan hal itu karena menunaikan kewajiban, tanggung jawab. Itu sudut pahala yang lain. Sudut pahala yang lain. Apalagi kalau dia berniaga, ada di sebab niaganya, dia selipkan mana-mana lain, menjaga stabilitas negara dari sudut perekonomian, supaya perputaran roda ekonomi yang berputar itu ciri kesehatan di sebuah negeri. Iya. Apalagi dia mudahkan orang di dalam bertransaksi, dia bantu orang, diajari orang cara berniaga yang baik. Itu hal-hal yang bagus. Ya kalau dia selipkan pada dirinya mana-mana baik ini di muamalah, maka itu bisa menjadi lahan pahala untuknya. Bisa menjadi lahan pahala untuknya dan lahan ketaatan. Cuman sudut-sudut pahala ini dari mana diketahui? Itu perlu belajar. Perlu belajar hukum-hukum fikih, perlu belajar hukum-hukum muamalah. Sebab itu diterangkan oleh para ulama di dalam pembahasan-pembahasan tersebut. Hanya saja perlu diingat bahwa dunia itu diambil sekadarnya. Dunia diambil apa? Sekadarnya. Pada sesuatu yang mencukupi. Untuk kita bukan hal yang melalaikan. Kemudian yang kedua, dunia itu hendaknya berada di tangan saya, jangan di hati. Ya kalau dunia cuma di tangannya, artinya dia cuma pakai sesuai dengan keperluannya. Kalau di hatinya itu yang menjadi masalah. Dia tertawan oleh dunia nanti, masuk ke dalam belenggu dunia. Dan itu yang memberatkan jiwa. Sebab dunia ini sudah dijadikan oleh Allah takdirnya supaya kita injak. Bukan kita pikul di atas punggak kita. Kita injak, kita manfaatkan. Kalau kita pikul, itu menjadi berat kehidupan itu. Diambil sesuai dengan apa? Sesuai dengan kadar yang mencukupi. Sampai kalau dia niatkan hal-hal yang baik, maka itu adalah hal yang luar biasa. Iya. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Sekelompok lelaki yang tidak dibuat lalai oleh perniagaan, tidak dibuat lalai oleh jual beli, tidak dibuat lalai dari menegakkan salat, mengeluarkan zakat. Iya. Dan mereka selalu takut akan suatu hari kiamat di mana mata dan hati akan berbolak-balik di hari itu. Nah, itu seorang muslim seperti itu. Baik, jadi itu dua sudut ya, harus selalu seimbang, dijaga dan dipelihara. Pernah datang seorang sahabat, dia keluar dari rumahnya, namanya Hanzalah. Keluar dari rumahnya, berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia berkata, nafaqa Hanzalah. Hanzalah sudah menjadi munafik. Kata Abu Bakar, ada apa? Ini kalimat bukan sembarangan ya. Hanzalah sudah menjadi munafik. Kata Abu Bakar, ada apa? Kata Hanzalah, saya kalau berada di sisi Nabi SAW, Nabi mengingatkan kita tentang surga, neraka, tentang agama. Wah, luar biasa saya rasa takut kepada Allah dan seterusnya. Tapi begitu saya kembali ke rumah,
melihat anak-anak, istri, harta, saya lupa lagi, saya lalai lagi. Makanya beliau bilang, Hanzalah ini sudah menjadi munafik, karena di sini lain, di sana lain, begitu. Kata Abu Bakar As-Siddiq, iya ya, saya juga seperti itu. Ini dari hebatnya Abu Bakar ini. Beliau tidak puji diri ya, tapi beliau langsung introspeksi diri juga. Kalau begitu ayo kita sama-sama menuju rumah Rasulullah SAW. Datanglah mereka ke rumah Nabi SAW. Hanzalah kembali mengucapkan ucapannya. Nafaqah Hanzalah ya Rasulullah. Hanzalah ini sudah menjadi munafik. Nabi tanya, ada apa? Hanzalah terangkan. Kata Nabi SAW, demi Allah wahai Hanzalah, andai kata kalian selalu di kondisi yang kalian berada di sisiku, para malaikat akan turun menyelami kalian di jalan-jalan dan di ranjang-ranjang kalian. Maksudnya kalian ini akan hebat sekali. Malaikat turun nanti salami kalian di jalan-jalan dan di ranjang kalian. Tapi kata beliau, walakin sa'atan ya Hanzalah. Tapi harusnya itulah sesaat dan sesaat. Ya memang kehidupan ada kondisi iman itu naik, iman itu turun. Tapi jangan ketika turun dibiarkan. Jelas ya? Jangan hidup itu semuanya kita buka peluang untuk syaitan menyerang kita. Ada pintu-pintu ibadah yang kita tekuni. Ada sholat, ada kewajiban-kewajiban yang kita jaga. Ya. Dan ini juga harus ada majelis ta'lim. Harus ada ta'lim. Kalau mau baik dalam segala hal. Sebab menuntut ilmu itu pengagungan kepada Allah, pengagungan kepada Rasulullah SAW, penjagaan untuk diri. Penjagaan untuk diri. Itu harus ada di prinsip kehidupan. Hal yang seperti itu. Ya, barakallahu fikum. 2 pertanyaan terakhir. Syahid. Bismillah. Baik Ustaz, saya mau bertanya ini masalah tradisi yang masih ada di masyarakat kita ini, terutama di keluarga kami juga, mengenai acara pernikahan. Apakah ini dapat menggugurkan keimanan kita apabila masih ada, apabila kami ini memahami sunnah manhaj salaf, ada sedikit pemahaman kita sudah pahami, tapi pihak keluarga ada sedikit campur tangannya, besar campur tangannya mengenai mengadakan semacam tebu pisang untuk pihak pengantin laki-laki untuk dibawa ke pihak mempelai wanita. Apakah ini dapat menggugurkan keimanan kita? Jazakallah ya Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Itu terkait dengan masalah tradisi ya. Itu memang adalah fenomena yang banyak dihadapi. Asalnya tradisi itu masuk di dalam perkara mubah asalnya. Iya. Perkara yang asalnya dibolehkan. Kecuali kalau tradisinya itu adalah hal yang menyelisihi Al-Quran dan Hadits, atau hal yang dikatakan sebagai dosa di dalam syariat, maka itu tidak boleh diikuti. Tidak boleh diikuti. Cuma menjadi masalah ini banyak tradisi, orang anggap tradisi, tapi sebenarnya itu cara beragama, karena ada keyakinan-keyakinannya. Padahal tidak ada tuntunan dalam agama kita tentang hal itu. Atau ada tradisi-tradisi, nah itu dosa, bercampur baur laki-laki dan perempuan, melihat kepada orang yang bukan mahramnya, jelas ya, atau yang semisal dengan itu, membuang-buang harta, ya mubadzir dan sebagainya. Hanya saja kita sebenarnya itu yang kita hadapi ini ada 2 orang yang mau menikah, dan pernikahan itu adalah hal yang disyariatkan. Kan begitu?
Bagaimana pernikahan ini bisa terjadi? Nah, disitulah biasanya masuk tradisi. Harus begini, harus begitu, dan seterusnya. Ya. Maka pernikahan sesuatu yang dimaksudkan. Sisa dia cari aja bagaimana solusinya. Bisa terjadi pernikahan dengan segera, dia kurangi dari kemungkaran-kemungkaran itu tadi. Iya. Kemudian saya nasihatkan supaya memang masa sekarang ini banyak orang yang kurang paham ya. Jadi kadang kita perlu membangun komunikasi yang bagus, bicara yang baik, berdialog, berdiskusi, ya supaya orang itu terbuka juga dari pikirannya, pemahamannya. Ya kalau dia tidak mampu, Allah telah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan apa? Kemampuannya. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Baik, pertanyaan terakhir. Bismillah, di sini bertanya Ustaz, bagaimanakah kiat-kiat agar keimanan kita semakin bertambah Ustaz, tidak semakin menurun? Apakah termasuk munafik itu Ustaz ketika ada seseorang berbuat maksiat, kemudian bertobat, bermaksiat, bertobat lagi Ustaz? Apakah orang yang bermaksiat itu Ustaz sudah tidak ada keimanannya Ustaz? Terima kasih Ustaz. Yang kedua tadi apa? Dia bermaksiat, kemudian bertobat, bermaksiat lagi Ustaz, jatuh ke dosa yang sama lagi. baik. Jadi pertanyaan pertama itu dari pembahasan yang akan datang nanti ya. Sebab-sebab yang menambah keimanan. Kita cerita tentang iman ini banyak ya, pembahasan seputar iman. Ditulis oleh para ulama buku-buku khusus tentang keimanan. Ya. Dan sebab bertambah keimanan itu banyak, termasuk majelis ilmu seperti ini. Itu dari sebab yang menambah keimanan. Baik. Kemudian yang kedua, orang yang bertobat, terus dia ulangi lagi, bertobat, dia ulangi lagi. Atau dia bertobat dari sebuah maksiat, jatuh lagi ke maksiat yang lain, dan seterusnya. Tobat itu sendiri, itu ibadah. Dan itu kebaikan. Jadi sepanjang dia bertobat, artinya ada sudut kebaikan yang dia lakukan. Itu dia bersyukur kepada Allah. Tapi yang menjadi masalah, taubatnya itu benar atau tidak. Nah, itu yang menjadi masalah. Kadang dianggap dirinya tobat. Cuma tobat dari sudut mana dia tinggalkan dosa saja. Meninggalkan dosa itu belum tentu tobat. Karena itu para ulama sebutkan tobat itu ada 5 syarat. Tobat. Yang pertama, dia ikhlas dalam tobatnya. Karena Allah. Bukan karena dunia, bukan karena pandangan manusia, bukan karena orang tua, tapi karena Allah. Itu satu. Terus yang kedua, dia tinggalkan dosa itu. Kalau orang bertobat, dia tinggalkan dosa yang dia lakukan. Oh, saya sudah bertobat dari abbotoro, dari berjudi, tapi tiap hari pegang domino. Akhirnya tidak meninggalkan namanya. Jelas ya? Jadi kalau dia bertobat, dia harus tinggalkan perbuatan itu. Baik. Syarat yang ketiga dari syarat taubat, dia sesali perbuatannya. Sebab ada orang yang meninggalkan dosa bukan karena dia tobat, bukan karena dia menyesal. Ada yang sudah habis uangnya, ada yang tidak ada kesempatan lagi, ya kan? Ada yang sibuk kerja. Jadi dia tinggalkan dosa bukan karena dia sesali. Padahal Nabi SAW bersabda, an-nadam huwa taubah. Menyesal itulah taubat. Jadi harus ada penyesalan terhadap dosa yang dilakukan. Iya. Inilah kadang berbuat dosa. Oh, saya sudah tobat. Jatuh dosa lain. Karena dia tidak menyesal. Nah, itu bukan tobat namanya. Tapi kalau dia jatuh dalam dosa, dia sesali. Nah, itu baru namanya dia bertobat. Syarat yang keempat, tobat itu disyaratkan dia berniat sungguh-sungguh tidak akan mengulangi dosa itu lagi.
Ya dia sudah sesali, dia tinggalkan. Harus ada lagi niat sungguh-sungguh tidak akan mengulanginya lagi. Iya. Oh saya bertobat. Dia sesal, dia menangis. Tinggalkan dosanya. Tapi masih ada di pikirannya. Ya barangkali 2 tahun lalu, 2 tahun lagi bisa saya lakukan. Nah ini belum tobat namanya. Ya dia harus sungguh-sungguh. Tidak akan mengulangi dosa itu lagi. Syarat yang keempat dari syarat tobat atau syarat yang kelima, tobat itu sepanjang masih ada waktu. Sebelum nyawa sampai ke tenggorokan, sebelum matahari terbit dari arah barat. Nah, kalau masih ada waktu seperti saat ini, nah itu tobat diterima. Sepanjang 5 syarat tobat ini terpenuhi, kapan dia tobat dengan 5 syarat? Allah terima tobatnya. Allah Maha Dermawan. Dia jatuh dalam dosa lagi, dia tobat dengan syarat yang sama, Allah terima lagi tobatnya. Jatuh dalam dosa lagi, dia tobat dengan 5 syarat yang disebutkan tadi, Allah terima tobatnya. Karena pintu tobat itu dibukakan, tidak ada yang bisa menutup dari pintu tobat. Dan itu dari kebaikan. Hanya saja hati-hati. Ketika gemar jatuh di dalam dosa, jatuh lagi, itu ada sudut di hati harus diperbaiki. Karena hati itu kapan dia terbiasa dengan hal yang pahit, iya, maka itu bisa membuat hatinya mati. Kalau dia sudah mati, lihat saja, mayat itu tidak merasakan luka apapun. Mau disayat, mau di ini, dia sudah mati, tidak ada kehidupan. Yang pahit, yang ini pun tidak terasa. Itu kadang membawa pengaruh buruk ke dalam hati. Dan itu harus dihindari. Dan perlu mujahadah, untuk berubah itu perlu mujahadah, kesungguhan. Perlu keseriusan. Dihadirkan untuk dirinya motivasi-motivasi untuk bisa berubah. Nah bisa santai seperti itu. Kadang dia harus ukur bahwa ini sebentar lagi ajalnya mau datang. Dia harus bersegera. Oh ini dia seakan-akan di belakangnya neraka. Dia harus lari menghindarinya. Harus ada target-target yang membawanya kepada kebaikan. Baik, ini mungkin yang bisa disampaikan dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Dan insyaallah taala kita akan berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.